Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Alvito Faisal, kelas X MIPA D, absen 5. Saya Brilian Noven, ex-MIPA D, absen 12. Saya Farel dari ex-MIPA D, absen 19. Selamat pagi Bu Siva, saya Nathan Aldi dari kelas 10 D. Nama saya Kevin C. Putra, ex-MIPA D nomor 23. Kami akan memberikan penjelasan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Pertama, saya akan menjelaskan tentang lokasi Samudra Pasai. Kesultanan Pasai atau yang dikenal sebagai Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Murasilo atau Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267 Masehi. Kerajaan ini terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Sumawe dan Aceh Utara, di Provinsi Aceh, Indonesia. Saya akan membahas kerajaan yang berpengaruh terhadap Samudra Pasai. Ada 3 raja yang paling berpengaruh terhadap Samudra Pasai. Raja pertama adalah Sultan Malik As-Saleh tahun 1267 sampai 1297. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai berhasil menguasai Selat Malaka yang pada saat itu menjadi pusat perdagangan internasional dengan lada sebagai salah satu komoditas ekspor pertamanya. Selain lada, kerajaan Samudra Pasai juga mengekspor sutra dan kapur barus. Raja kedua yang paling berpengaruh adalah Raja Sultan Malik Al-Zahir I tahun 1297 sampai 1326. Sang raja baru ini untuk pertama kalinya memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai mata uang. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan kerajaan Samudra Pasai di tahun 1297. Raja ketiga adalah Sultan Malik Al-Zahir II tahun 1326 sampai 1349. Di masa pemerintahannya, kerajaan Samudra Pasai terkenal sebagai kerajaan dagang yang maju. Di tempat ini banyak dijumpai pedagang dari India dan Cina yang membeli rempah-rempah, terutama lada. Selain itu, di kerajaan Samudra Pasai terdapat beberapa jenis barang dari Cina yang dapat dibeli pedagang tanpa harus berlayar ke Cina. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial, politik, dan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu hukumnya diatur oleh hukum Islam, sehingga dijuluki sebagai kota Serambi Mekah oleh orang dari Kerajaan Aceh. Lalu keadaan politiknya. Keadaan politik Samudra Pasai itu awalnya itu didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh. Pada waktu itu mereka memiliki angkatan lautan darat yang sangat banyak. Lalu setelah Sultan Malik Al-Saleh meninggal, dia memiliki anak Sultan Malik Al-Tahir I yang menggantikannya. Sultan Malik Al-Tahir I berhasil menaklukkan Perlak. Lalu setelah itu digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Malik Al-Tahir II. Nah, saat Sultan Malik Al-Tahir II itulah mencapai puncak kejayaannya. Pada masa pemerintahan dia itu mereka sangat maju, dan lalu setelah pemerintahan dia habis, mereka kembali menurun ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Nah, dalam struktur pemerintahan politik kerajaan Samudra Pasai itu terdapat istilah menteri, syahbanda, dan kadi. Sementara anak-anak raja itu diberi gelar tun. Begitu juga beberapa petinggi di kerajaan Samudra Pasai diberi gelar tun juga. Nah, Kesultanan Pasai itu memiliki beberapa kerajaan bawahan, dan penguasanya juga bergelar sultan. Lalu saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonominya. Pedagang singgah di Samudra Pasai karena merupakan tempat yang strategis. Rata-rata komoditinya itu lada, kapur barus, dan emas. Alasan lain kenapa kapal banyak yang singgah di Samudra Pasai itu karena sebagai tempat menambah perbekalan kapal, sebagai tempat perbaikan kapal, dan sebagai tempat pengumpulan barang sebelum dijual ulang. Membahas tentang masa kejayaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir yang kedua tahun 1350 Masehi. Ia menyediakan istananya untuk digunakan tempat musyawarah para ulama, dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat perdagangan internasional. Kerajaan memiliki sikap terbuka dan berhubung dengan negara lain. Dalam segi ekonomi, kerajaan Samudra Pasai memiliki letak geografis yang sempurna, yaitu pada Selat Malaka. Pada saat itu, Samudra Pasai merupakan suatu daerah penghubung antara pusat perdagangan Indonesia, India, Cina, dan Arab. Pada kerajaan ini sudah mulai mengenal mata uang yang disebut sebagai dirham, menandakan bahwa kerajaan memiliki perekonomian yang makmur. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani,
yang menanam padi dan lada di ladang lalu dipanen 2 kali dalam setahun. Mereka juga berternak sapi perah untuk kemudian menghasilkan susu dan keju. Saya akan menjelaskan masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai disebabkan oleh 2 faktor, faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu adalah tidak ada pengganti yang cakap dan terkenal setelah Sultan Malik Al-Tahir. Yang kedua, di dalam Kerajaan Samudra Pasai terjadi perebutan kekuasaan. Kalau faktor eksternalnya, Samudra Pasai itu mendapat serangan dari Majapahit pada tahun 1336. Terus Kerajaan Samudra Pasai juga kalah saing dengan Pelabuhan Malaka. Dan yang terakhir, Kerajaan Samudra Pasai juga diserang oleh Portugis.